Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani Hamid. Unit kerja saya di SD Negeri 001 Tanjung Batu. LPTK Winsi Samarinda, angkatan kedua tahun 2022. Hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan mengadakan uji kinerja atau UKIN di SD Negeri 002 Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Al-Fatihah. Doa sebelum belajar. Doa iftitah. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Darna Al-Aqib, Ahadi Wirasatriawan, Alia Nabila, Dewinta Lestari, Dinda Amelia, Hafiz Linardi, Hasrul Saputra, Isna Amelia, Ilham Mukhlis,
Keisha Nazila Ramadhani. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Ibu minta dirapikan dulu kursi dan meja serta dipungut sampahnya yang ada di sekitar tempat. Lalu dibuang sampah yang ada di bawahnya, yang di dekatnya silakan dipungut, lalu dibuang ke tempat sampah yang ada di luar. Oke, silakan disiapkan bukunya beserta alat-alat yang lainnya untuk belajar. Masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar hikmah berzakat. Hikmah berzakatnya minggu lalu apa saja itu? Ada berapa? 5. Ada 5. Di antaranya apa saja hikmah berzakatnya? Yang pertama, membersihkan jiwa orang yang berzakat agar kita terhindari dari yang namanya sifat tamak dan rakus. Nah, masih ingat. Nah, hari ini kita itu akan belajar apa ini? Kita akan belajar pelajaran kelima, yaitu keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Tapi khusus untuk hari ini kita akan belajar keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebentar dulu. Sebelum kita simak videonya, Ibu sampaikan dulu bahwa materi kisah keteladanan Rasulullah ini memiliki beberapa manfaat. Kenapa sih Bu kita harus belajar kisah keteladanan Rasulullah? Nah, ada tujuan sebenarnya yang ingin kita capai. Yang pertama adalah Muhammad. Jadi setelah nanti kita belajar materi pelajaran 5 ini, kisah keteladanan Rasulullah, peserta didik itu dapat menampilkan sikap yang seperti ditampilkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan suri toladan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menampilkan sikap semangat dalam belajar. Jadi kalau kita belajar itu harus bersemangat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan video itu, dapat menjelaskan kisah kejujuran daripada Nabi Muhammad. Kemudian dapat menampilkan atau mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Nah, kemudian manfaatnya adalah kenapa kita belajar kisah keteladanan Nabi Muhammad? Manfaatnya itu supaya peserta didik mengetahui apa saja sih yang harus kita contoh dari perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompoknya itu dengan cara menghitung. Jadi nanti misalnya nih, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menghitung. Kalau yang dapat angka 1 duduk membentuk kelompok 1.
Yang dapat satu gabung sama satu, cepat membentuk kelompok. Nah, sembarang. Kelompok satunya bisa di sini. Ini kelompok satu. Ini kelompok satu. Kelompok satu di sini. Kelompok dua di sana. Kelompok dua, kelompok tiga bisa di sini. Kelompok tiga. Nah, sekarang diperhatikan LKPD yang ibu sudah bagikan tadi. Diperhatikan LKPD yang ibu sudah bagikan. Sudah semua? Coba lihat di situ, silahkan ditulis nama kelompoknya. Kedua kelompok silahkan ditentukan mau pakai nama kelompok apa. Silahkan ditulis. Ayo silahkan ditulis nama kelompoknya. Oke, jadi diperhatikan ya. Tadi itu di LKPD-nya ada petunjuknya atau langkah-langkah kegiatan. Silahkan diikuti langkah kegiatannya nanti. Ini nanti video yang ibu tampilkan, video yang ibu tampilkan itu ada dua di situ perintahnya, bisa dilihat di LKPD. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan kejujuran daripada Nabi Muhammad SAW. Nanti silahkan dilihat yang termasuk di situ sifat kejujuran Nabi Muhammad pada bagian apanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga dikatakan sebagai orang yang jujur. Kemudian yang kedua yaitu kisah kasih sayang daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam video juga nanti ada, tapi di dalam video itu nggak dijelaskan. Ini loh sifat kasih sayangnya, tidak. Jadi tugas anak-anak adalah menganalisis. Nah, di situ bagian kasih sayangnya Nabi. Kenapa disebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang penuh kasih sayang? Karena nanti bisa dijelaskan di lewat video. Kemudian yang ketiga di situ, setelah berdiskusi tentang kedua hal tadi, yaitu kejujuran dan kasih sayangnya Nabi Muhammad, peserta didik dapat tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan sebuah gelar yang bernama Al-Amin. Boleh dibuka bukunya, dilihat di bukunya halaman 40 ya. 44 di halaman 44. Nah, dan yang kedua yaitu kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat atau rahmatul lil alamin. Artinya pembawa rahmat bagi alam semesta. Mari kita simak sama-sama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khotamun nabiyyin, artinya penutup para nabi. Kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang keberapa? 25 atau nabi yang terakhir. Artinya tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kita bahas tadi yang pertama ya. Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin. Itu adalah
selendang tersebut, ujung selendang ada berapa sih ujung selendang itu? Ada empat, ada 4 sisinya, sehingga diangkatlah Hajar Aswad tersebut. Tapi pada saat sampai di tempatnya, yang disuruh untuk meletakkannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari meneladani sifat jujur daripada Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa, Ibu? Nah, contohnya membantu orang tua jika disuruh oleh orang tua untuk membeli sesuatu dan ada uang sisa kembaliannya, maka dikasih siapa? Ke orang tua. Jangan diambil. Nah, misalnya nih, kalian dikasih uang 50.000, disuruh beli sayur 25.000. Angsurnya ada berapa? 25.000. Berapa sampai ke orang tuanya? 25.000. Itu adalah orang yang jujur. Kemudian tadi kan kejujuran, sekarang kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi anak yatim. Apa sih itu anak yatim? Tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayahnya itu meninggal saat beliau masih dalam kandungan, sehingga dia terlahir tanpa seorang ayah. Nah, ini ya, Nabi Muhammad SAW mencium cucunya yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra. Kemudian bin Habis berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka dia tidak akan mendapatkan belas kasih. Jadi apa tuh namanya? Kita tuh jadi manusia, kita harus saling menyayangi. Misalnya dalam satu kelas, jangan ada yang berkelahi. Contohnya misalnya laki-laki suka menindas perempuan. Itu hal yang boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Begitu juga perempuan, jangan mentang-mentang jadi perempuan tapi suka menindas laki-laki. Tidak juga boleh seperti itu. Harus ada kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Ada lagi hadis selanjutnya, masih dalam hadis riwayat Bukhari. Aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Nah, Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Jadi sudah ada yang sholat 5 waktu di rumah? Harus suatu kewajiban. Yang namanya wajib jika dikerjakan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan berdosa. Apalagi kalau sudah balik, laki-lakinya suaranya sudah mulai berubah. Dari tadi mama jadi mama, ya kan? Perempuannya sudah halangan, itu artinya sudah balik, sudah menandakan kalian wajib untuk sholat. Jika tidak sholat maka akan berdosa. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata itu tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Nah, contohnya misalnya temannya, ini contoh ya, nggak boleh diungkapkan. Contoh misalnya temannya lihatnya badannya gemuk. Kayak ibu ini gemuk ya, panggilnya gemuk sih. Nah, itu tidak boleh. Mungkin bagi kita itu tidak jadi masalah, tapi bagi orang yang mendengarkannya itu menyakiti hatinya. Jadi kalau kita tidak bisa berkata
kata-kata yang baik, maka kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali video pembelajaran ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diamati videonya. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran dan kasih sayangnya. Oke, sekarang kita akan lihat video pembelajaran berikut ini. Kita akan menyimak terlebih dahulu sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silakan diamati, dianalisis, Nabi Muhammad kemudian SAW diisi LKPD-nya, ya. Jadi diskusikan sama temannya apa yang harus kita isikan. SAW masih muda. Nabi mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi berat timbangan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada majikannya. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy Sebentar. Jadi nanti itu sementara menonton video, sementara juga tangannya mencatat, ya. Temennya yang lain bisa mengingat, oh yang ini loh di bagian yang ibu maksud untuk kejujuran Nabi yang ini, bagian yang ibu maksud untuk kasih sayang Nabi yang ini. Silahkan masing-masing mencatat dulu, jangan langsung di LKPD ya, jangan langsung di LKPD. Masing-masing peserta didik anggota, masing-masing anggota kelompok silakan dicatat dulu. Nanti dirembukin sama temennya. Ya, masing-masing mencatat dulu sama anggota kelompok. Nanti dirembukin, didiskusikan sama temannya. Yang mau kita masukkan di bagian kasih sayang ini ya, yang mau kita masukkan di bagian kejujuran yang ini. Paham Kak? Nah, jangan langsung di LKPD-nya nak ya. Ambil kertas dulu, nggak apa-apa. Ambil kertas dulu, masing-masing mencatat. Sambil berjalan videonya dicatat. Nanti kalau videonya selesai, sudah selesai, langsung kita tuangkan ke LKPD. Paham? selisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau Jadi sekarang ibu minta silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Di LKPD itu sudah ada langkah-langkahnya. Poin pentingnya cuma ada 2. Silahkan dicari yang berkaitan dengan kejujuran Nabi Muhammad. Kemudian yang termasuk dalam kasih sayang Nabi Muhammad itu apa saja. Jadi jawaban dari diskusinya itu apa? Kerja kelompoknya bisa didapatkan melalui buku ini. Nah, kemudian bisa didapatkan melalui video. Tambahannya itu ibu ada punya buku cerita tentang buku Nabi, cerita kisah Nabi, bisa dipinjam. Silahkan supaya lebih lengkap nanti apa aja sih keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oke, silakan dikerjakan berdiskusi sesama teman kelompoknya. Ketua kelompoknya nunjuk satu sekretaris untuk menulis. Yang berdiskusi, yang naik nanti di atas adalah ketua kelompok ya. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit. Jadi nanti di 11.30 berakhir. Ya langsung ditulis saja dia nih. Silakanlah didiskusikan sama temannya, dicurahkan isi pikirannya ke temannya. Jadi jawabannya itu tidak selamanya ada di video, bisa kita ngambil dari buku. Ini Ibu punya buku lagi satu, bisa dilihat temannya. Jadi jawabannya itu tidak selamanya ada di video, bisa kita ngambil dari buku. Ini Ibu punya buku lagi satu, bisa dilihat. Jadi sambil kalian mengerjakan, sambil ada penilaiannya juga di sini ya. Ada penilaiannya bagaimana dalam bekerja kelompok. Di atas jubahnya, betul, jangan di atas jubahnya, jangan memotong jubahnya. Sudah, Kak? Sudah. Alhamdulillah, ya Allah. Oke, sekarang kita tampilkan kelompok yang terakhir. Silakan kelompok yang terakhir. Biasa aja. Kita tampilkan kelompok kita yang terakhir, kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menaria, saya ketua kelompok dari kelompok Mesir. Kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal sangat jujur, sehingga jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah. Ini Khalid yang kaya dan terhormati di kota Mekah. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat jujurnya ketika berjualan. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah,
penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad justru menggendong putrinya yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad mencium cucunya. Hasan bin Ali sedangkan di dekat beliau ada Fakron bin Hadis yang berkata, aku mempunyai 10 anak. Oke, tadi kelompok 5 yang diangkat oleh kelompok 5 adalah kejujuran pada saat Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya. Kemudian kalau dari sikap kasih sayangnya yang diangkat beliau adalah yang diangkat oleh kelompok 5 adalah saat Nabi Muhammad SAW mengajak putrinya Fatimah berkeliling Ka'bah. Sedangkan posisinya pada saat itu wanita itu kalau seorang anak wanita itu seolah-olah tidak diinginkan keberadaannya. Tapi dengan bangganya Nabi Muhammad SAW menggendong Fatimah untuk berkeliling Ka'bah. Nah, kemudian kasih sayangnya yang mana lagi? Nah, pada saat beliau mencium cucunya. Bagaimana? Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 5? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk Oke, jadi bagaimana tadi setelah kita dari awal tadi Ibu sudah menjelaskan lewat PPT-nya. PPT tadi yang Ibu ada panjang itu Ibu jelaskan di situ masalah kisah keteladanan Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Saking jujurnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang terpercaya. Nah, kemudian kejujuran Nabi Muhammad lagi dalam hal berdagang. Nah, Nabi Muhammad itu tidak mengurangi ataupun curang dalam hal timbangan. Kemudian apa lagi? Oh, ternyata Nabi Muhammad adalah orang yang penuh kasih sayang, sehingga beliau dijuluki rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Karena Nabi Muhammad itu tidak hanya sayang terhadap manusia, tapi beliau juga sayang terhadap hewan dan lingkungan. Oke. Karena tadi kita sudah belajar, kita sudah menonton, kita sudah diskusi. Sekarang saatnya kita akan mengerjakan lembar kerjanya. Jadi perhatikan dulu ya. Ini nanti Ibu kasih waktu cuma 10 menit. Silakan dijawabnya secara individu tanpa boleh menyontek. Rafli, Nabil, Hafiz, sudah dapat semua? Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi pas jam 12 dikumpul selesai tidak selesai. Apa itu? Jam 12 kan? Iya, benar nggak? Ya kan jam 12 lewat ke sholat, guys. Bawa lah. Bu, nama aku panjang musik kataku. Iya. Gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu tadi kerjakan tugasnya.
Perkenalan diri. Tanya apa aja nanti kau ajari aku ya. Ada aku tulis. Oke, silakan dikerjakan. Tidak boleh ada yang saling menyontek. Ini tugas individu atau per kelompok? Individu, berarti yang dikerjakan sendiri. Yang sudah silakan nak dikumpul ke depan. Yang sudah. Tapi ibu minta diperhatikan betul-betul ya. Dijawab betul-betul, jangan asal disilang aja. Tapi insya Allah jawabannya pasti akan mudah karena semuanya tadi sudah dipelajari. Sisa tergantung dari pemahamannya masing-masing. Dihitung dulu ada 10 ya soalnya ya. Sana aja dah. Pokoknya dikumpul di depan. Siapa lagi yang belum? Oke, sudah selesai semua? Jadi hasilnya minggu depan baru kita lihat. Nah, hasil nilainya minggu depan baru kita lihat. Jadi pelajaran hari ini Ibu anggap selesai tentang kisah keteladanan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar kisah keteladanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu minta di rumah dibaca bukunya baik-baik. Jadi pas minggu depan kita bisa masuk ke materinya. Nanti kita akan lihat siapa saja sih sahabat-sahabat daripada Rasulullah. Nah. Oke, sudah siap mau pulang? Mau